Hal menarik dalam kajian kebudayaan di Indonesia dalam konteks sejarah itu ya polemik kebudayaan. Mau dibawa kemana arah kebudayaan Indonesia kini? Perdebatan antara seni untuk seni ataupun seni untuk sastra itu sudah jauh dibahas ke belakang deh. Mau itu di sastra ataupun di filsafat pasti kedua tokoh ini gitu. Iya. Ya makanya gak aneh kalau misalnya anak-anak sastra juga belajar filsafat, anak-anak filsafat juga belajar sastra gitu kan. Nah kalau misalnya kita tarik ke Plato dan Aristoteles, Plato itu dia lebih konservatif. Kalau Aristoteles dia lebih terbuka, mengkritik pemerintah dengan melalui jalur sastra itu adalah posisi yang paling aman. Semuanya abu-abu gitu. Karena apa yang kita lihat benar belum tentu benar. Halo sahabat OMB obrolan Bunda. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar. Baitul Falsafah Muiz Mahdi. Kita akan bahas tentang kajian sastra. Nah, perspektif yang mau dibawa oleh Muiz Mahdi hari ini adalah tentang kajian sastra dari aspek Plato dan Aristoteles ya. Halo Muiz, apa kabar nih Muiz? Alhamdulillah. Kayaknya sehat. Pulang dari Garut, kayaknya happy nih kayaknya. Pulang kampung. Perbaikan gizi nih. Ya. Nah, kajian sastra ini kan banyak ya, panjang lebar ya. Kita mulai dulu yang dari polemik kebudayaan dulu lah. Baru kita mati ya. Oke, berarti kita tarik dulu ke Indonesia dulu sebelum kita ke barat gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngebahas sastra di jangan sastra deh, kita ngebahas kebudayaan ya. Karena tentunya ketika ngebahas kebudayaan, sastra pohon besarnya kan kebudayaan ya. Iya, sastra di situ termasuk di dalamnya gitu kan ya. Setelah Pujangga Baru, Pujangga Lama dan lain sebagainya, hal menarik dalam kajian kebudayaan di Indonesia dalam konteks sejarah itu ya polemik kebudayaan. Di mana polemik kebudayaan ini itu ada dua tokoh. Yang pertama itu Sultan Takdir Ali Syahbana dan juga Sanusi Pane. Nah, dalam esainya Sultan Takdir Ali Syahbana, kalau gak salah judulnya menuju Indonesia, menuju kebudayaan baru Indonesia gitu. Sultan Takdir Ali Syahbana memberikan satu saran, satu usulan mau dibawa kemana arah kebudayaan Indonesia kini. Dan menurut Sultan Takdir Ali Syahbana, kita itu harus belajar pada Barat gitu. Kita harus belajar pada Barat bagaimana Barat memproduksi kebudayaannya gitu. Jadi Indonesia ini tuh harus melihat Barat dan belajar dari mereka. Kalau menurut Sultan Takdir Ali Syahbana. Cuman kalau dibalas lagi tuh esainya kan sama Sanusi Pane, dan Sanusi Pane pun bertolak belakang pemikirannya dengan Sultan Takdir Ali Syahbana, yang kemudian menurut Sanusi Pane bahwa kebudayaan Indonesia harus lahir dari ranah-ranah lokal, ranah-ranah kedaerahan, yang dia ngebawa unsur-unsur budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia. Maka kebudayaan Indonesia sudah seharusnya mengarah kepada kebudayaan lokal tersebut gitu. Lebih jauh lagi, muncullah dua lembaga kebudayaan di Indonesia. Yang salah satunya sangat kita kenal lah ya, Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, yang disebut sebagai underbow-nya PKI gitu kan. Yang tokohnya salah satunya ada tokoh terkenal kita, Pramudia Anantatur, yang menulis tetralogi Pulau Buruhnya, dengan tetralogi Pulau Buruhnya itu. Nah, itu adalah orang-orang yang mengikuti aliran dari Sultan Takdir Ali Syahbana itu, di mana karya sastra ataupun kebudayaan dia harus
untuk rakyat. Seni itu untuk rakyat. Oke. Nah, bertolak belakang dengan apa? Dengan orang-orang penandatangan manifesto kebudayaan. Oke. Salah satunya Asrusani, Gunawan Muhammad dan sebagainya. Mereka lebih condong kepada Sultan Takdari Ali Syahbana, yang mana seni itu ya untuk seni gitu. Seni itu untuk seni. Dan kalau misalnya kita runtut sebenarnya dasar pemikirannya, perdebatan antara seni untuk seni ataupun seni untuk sastra itu sudah jauh dibahas ke belakang di Eropa sana. Di Eropa sana. Iya. Okay. Nah, ini kita masuk dunia nih ya. Iya, udah masuk dunia. Terus? Nah, kalau di Eropa sana kita mengenal dua tokoh lah. Mau itu di sastra atau di filsafat, pasti kedua tokoh ini gitu. Iya. Iya, makanya agak aneh kalau misalnya anak-anak sastra juga belajar filsafat, anak-anak filsafat juga belajar sastra gitu kan. Iya. Karena gak ada bedanya, yang kembali lagi ke Plato dan juga Aristoteles gitu kan. Oke. Nah, kalau misalnya kita tarik ke Plato dan Aristoteles, Plato itu dia lebih konservatif. Oke. Kalau Aristoteles dia lebih terbuka. Iya. Hal yang gagasan yang dibawa Plato dalam karyanya Republik itu, dia berpendapat bahwa karya sastra itu harus hymns to the gods and praises to the famous men. Dia harus memberikan satu contoh gitu. Dia memuji memuji Tuhan dan si orang-orang terkenal, the famous men ini itu sebagai teladan gitu. Sebagai teladan. Maka karya sastra itu harus memberikan menunjukkan moral-moral baik bagi masyarakat untuk supaya masyarakat ini itu tahu bahwa yang baik itu seperti ini gitu. Nah, kenapa Plato bisa berpikiran demikian? Dia mengkritik karya sastranya Homerus, Iliad sama Ilsis, yang dia menceritakan terkait dewa-dewa Yunani lah, mitologi Yunani pada saat itu, di mana para dewa ini dia melakukan seks bebas, korupsi dan lain sebagainya. Dia antar dewa ini tuh saling bertarung gitu, saling berperang dan gitu. Dan ini sangat tidak mendidik kalau kata Plato. Makanya Plato itu dalam gagasannya terkait sastra yaitu censorship gitu. Censorship ini bukan berarti kita menghapus segala hal apa yang tidak kita suka di dalam karya tersebut, bukan seperti itu, tapi melainkan censorship ini itu karya sastra itu ya harus mendidik, harus tertuju pada apa yang ingin dia tuju gitu. Oke. Kayak gitu. Nah, ini kan lebih sangat diatur gitu kan ya kalau Plato. Berbeda kalau sama Aristoteles gitu kan. Kalau Aristoteles dia membebaskan dengan gagasannya yaitu recreation. Kalau misalnya kita tahu kan rekreasi, kalau misalnya kan kita jalan-jalan kemana-mana, nah itu asal katanya atau asal mulanya itu ya dari gagasannya Plato, recreation. Recreation ini kalau bisa kita manai itu dia mencipta kembali gitu kan. Nah, mencipta kembali. Jadi kalau gagasannya Aristoteles, karya sastra itu ya bebas banget gitu. Kita mau ngapain aja di dalam dunia imajinasi kita, di dalam dunia tulis kita gitu. Kita mau nyeritain apa kayak, kita mau nyeritain hal-hal yang berbau ya mungkin sorry to say pornografi gitu kan ya. Kita mau ngebayangin di kepala kita dan kita tulis gitu kan. Ya itu it's okay gitu. Kalau kata Aristoteles, karena ya karya sastra tidak imajinasi tidak bisa masuk ke ranah hukum lah gitu. Gak bisa masuk ke ranah hukum. Kita gak bisa disalahkan dengan apa yang kita bayangkan, dengan apa yang kita tulis. Nah, makanya nanti ada dua pandangan terkait ke karya sastra ini, yaitu pandangan-pandangan orang strukturalis yang fokus pada teks karya sastra, dan juga orang-orang yang lebih ke sosiologi sastra yang dibawa oleh mimetiknya Plato. Oke. Ini akarnya dari dua ini lah. Akarnya dari dua ini, Bang. Apa beda yang tadi yang mimetik sama yang strukturalis? Nah, iya, kalau misalnya kita tarik ya ke Plato dulu, karena nanti Aristoteles itu dia yang mengkritik Plato gitu kan. Nah, gagasan mimetiknya Plato pada dasarnya manusia ini itu adalah makhluk yang memproduksi yang senang mengimitasi sesuatu. Dia mengimitasi sesuatu. Makanya dalam analogi gua Plato, kebenaran yang paling tinggi itu adalah dunia idea. Yang dimana kemudian dunia idea ini atau dunia konsep ini itu diimitasi oleh apa? Oleh semesta.
Dan kemudian semesta ini gitu kan, universe ini gitu diimitasi lagi oleh siapa? Oleh orang-orang sastrawan dan juga seniman. Sastrawan dengan karya sastranya, seniman dengan karya lukisnya. Gitu. Nah, cuman kalau di dalam Republik itu si Plato ini tuh menggambarkannya dengan tukang kayu. Tukang kayu. Jadi yang pertama si tukang kayu ini tuh dia berpikir untuk misalnya membuat sebuah meja. Ya, membuat sebuah meja. Itu adalah konsep yang ada di dunia idea. Nah, dan ketika si tukang kayu ini membuat meja, nah itu adalah imitasi dari dunia idea. Sehingga terjadi sebuah bentuk, sebuah benda di semesta ini gitu. Itu adalah hanya sebuah imitasi saja. Ternyata bukan kebenaran gitu kan. Yang meja yang ada di sini itu bukan kebenaran. Meja di sini itu adalah imitasi dari dunia idea. Itu kalau kata Plato. Dan kemudian ada lagi imitasi ternyata dari universe ini gitu. Dari semesta ini. Maka si meja ini itu dilukis oleh seorang seniman misalnya. Digambar, dilukis. Dan hasilnya adalah sebuah lukisan meja atau oleh orang-orang karya sastra, orang-orang sastrawan si meja ini itu dibuat sebuah karya sastra gitu. Puisi tentang meja misalnya. Nah mungkin seperti itu Bang. Jadi gimana ya? Ya itulah karya sastra yang hasil daripada dunia idea adalah imitasi dunia idea ini diimitasi oleh semesta dan semesta ini diimitasi oleh orang-orang sastrawan dan juga seniman. Makanya hanya sebuah kebohongan sebenarnya. Nah, karya sastra yang saat ini yang kontemporer atau yang babon itu bisa ditarik ke akar itu ya. Karya sastra. Nah, sebenarnya karya sastra sekarang ataupun dulu itu sebenarnya berulang. Oke. Pada konsepnya berulang. Kalau kita ngebahas alurnya, plotnya gitu kan ya. Oke lah kalau misalnya itu sebuah kalau dalam genre-nya Aristoteles dia membaginya menjadi 3. Genre sastranya Aristoteles, ada tragedi, ada komedi, ada juga epic. Epic dia menceritakan tentang seorang tokoh pahlawan. Ya mungkin lebih ke pahlawan lah, heroik, seseorang yang memperjuangkan sesuatu gitu kan ya. Nah, kalau tragedi dia lebih ke ya kayak film-film horor gitu kan. Yang temanya horor ataupun temanya tragis lah kayak mungkin Romeo and Juliet gitu di sini di karya sastra Inggris itu. Nah ada satu lagi itu komedi gitu kan. Komedi itu ya humor. Nah di genre sastra ini kita ketahui bahwa pola-polanya sama gitu. Karena balik lagi dari mau karya sastra manapun yang sekarang kan udah banyak genre sastra gitu. Ya ada detektif lah, ada apapun lah gitu. Itu adalah turunan dari 3 ini. Dan seperti yang dijelaskan oleh Aristoteles, ciri-cirinya sama gitu. Ciri-cirinya sama. Kalau misalnya epic ya kisah tentang seorang pahlawan gitu. Ya kalau enggak service ya sacrifice gitu. Kalau enggak melayani ya dia berkorban gitu. Polanya sama. Sacrifice. Kalau misalnya tragedi, nah di situ kan Aristoteles juga menjelaskan satu lagi unsur di dalam karya sastra yaitu moral value-nya yaitu katarsis. Dan katarsis di sini isinya adalah pity and fear, rasa kasihan dan juga takut, rasa ketakutan. Dan tragedi itu pasti seperti itu gitu. Seperti itu ya. Seperti itu pasti. Jadi makanya nanti kalau dalam kajian sastra ada namanya sastra bandingan atau comparative literature. Ya. Sastra perbandingan sastra. Coba diulas dikit Is. Nah kalau perbandingan sastra dia ini tuh tujuannya sebenarnya untuk mencari tahu apakah kesamaan dan juga perbedaan dari 2 kebudayaan baik itu secara geografis ataupun secara time gitu, sejarah. Di periode ini karya sastra ini tuh bentuknya kayak gini, tapi ternyata ada di periode ini muncul lagi nih karya sastra yang sama kayak gini gitu. Cuman dalam konteks periode yang berbeda gitu. Tapi ada unsur kesamaannya. Nah, di situ ada masuk di situ perbandingan sastra. Walaupun nanti lebih luas lagi ya Bang, di dalam perbandingan sastra ini ada 2 mazhab, ada mazhab Prancis dan juga mazhab Amerika. Di yang mazhab Prancis ini atau bisa disebut school
School of Comparative Literature, French School of Comparative Literature. Mereka cuman hanya fokus membahas perbandingan sastranya, cukup membahas karya sastra dan karya sastra gitu. Text to text. Berbeda dengan mazhab Amerika. Kalau mazhab Amerika itu American School of Thought. Dia lebih condong perbandingan sastranya itu lebih bebas gitu, antara karya sastra dan juga lukisan, antara karya sastra dan juga bangunan, antara karya sastra dan juga film dan lain sebagainya. Oh ya, dia membandingkan. Iya, karena kalau sebenarnya kalau orang-orang kalau dalam perbandingan sastra, orang-orang Prancis ini tuh sangat eksklusif lah bang lah, katakanlah seperti itu gitu. Mereka ingin pada intinya yang dikaji itu ya karya sastra mereka gitu. Iya. Kalau yang American School of Thought dia lebih bebas lah seperti itu. Orang Prancis kan suka gitu ya. Di Eropa juga gitu dia kan. Iya. Dia nggak mau pakai bahasa Inggris, dia pakai bahasa Franknya. Iya, bahasa Franknya. Nah, sebenarnya gimana ya? Kalau ngebahas sastra juga banyak hal-hal yang kita lihat di dunia nyata ini itu ternyata ada ada panggung belakangnya lah gitu. Oke, panggung belakang nih. Oke. Ya, panggung belakangnya atau kalau misalnya karya di sastra itu foreshadowing. Oke. Foreshadowing. Nah, ketika kita membaca karya sastra, kita bisa tahu bahwa sebenarnya lagi baca karya sastra. Sebenarnya cerita ini tuh di belakangnya ada kejadian ini loh gitu. Kayak gitu. Nah, itu selalu ada gitu dan sebenarnya itu juga yang menjadi keunikan dalam kajian sastra. Gitu. Kita gak hanya ngebahas teksnya aja tapi multidisiplin gitu. Kayak gitu sih. Nah, itu kan kadang dipakai juga untuk novel-novel yang genre sejarah misalnya yang Leila Chudori kan banyak tuh yang Leila Chudori ya. Kebetulan saya juga baru ngekaji Leila Chudori bang. Oh, silakan ya. Sikat. Yang kemarin saya bikin essay Leila Chudori itu novelnya yang Pulang. Oke. Leila Chudori itu kan dia nyeritain tentang seorang tapol ya, tahanan politik. Nah, tentunya foreshadowing-nya siapa sih? Gitu. Nah, okay. Foreshadowing-nya di situ ya orang-orang PKI. Bagaimana mereka itu ditindas bukan orang-orang PKI ya, lebih ke keluarga dari PKI ini karena waktu 1968 diceritakan di dalam novel itu juga orang-orang PKI ini kan dibantai habis-habisan. Iya. Nah, kemudian keluarga mereka yang sebenarnya mereka kan nggak salah gitu ya. Mereka nggak salah, tapi mereka juga diburu. Yang contohnya yang pada kasus itu ya Dimas Suryo. Well, dia sebenarnya nggak terlibat sama PKI gitu kan. Dia hanya sekedar seorang jurnalis di sebuah media Berita Nusantara kalau nggak salah di novelnya itu. Cuman si bosnya ini itu dia terlibat dengan PKI gitu kan. Dia terlibat dengan PKI. Nah, kemudian si anaknya Dimas Suryo ini yang menjadi ya kebawa-bawa lah dosa bapaknya gitu kan. Kebawa-bawa kesalahan bapaknya walaupun sebenarnya bapaknya gak salah gitu kan. Yang menjadi masalah itu ya di situ pemerintah Orde Baru pada saat itu yang memang sedang memburu tahanan-tahanan politik termasuk orang yang berhubungan dengan mereka. Yang mana keluarganya juga gak salah sebenarnya kan. Kayak gitu. Itu ada foreshadowingnya, ada kritik juga di situ kan. Ada kritik juga terhadap pemerintah dan di mana ini tuh pada posisi yang aman sebenarnya. Ngekritik pemerintah dengan melalui jalur sastra itu adalah posisi yang paling aman. Paling aman ya. Paling aman. Sama dengan mengkritik pemerintah dengan komedi ya. Cuman iya sih. Cuman kadang sebenarnya yang harusnya paling aman ini udah mulai sedikit diusik sebenarnya bang. Diusik ya. Sebenarnya udah mulai diusik. Kemarin di Baitul Falsafah kita juga baru bahas filsafat humor. Oh, di filsafat humor. Iya. Siapa jagoannya tuh ya anak-anak? Ada lah ya. Iya ada lah sih sebenarnya anak-anak Balf itu gak cuman hanya di Bandung bang, dia ada di Jogja, dia ada di Jakarta, ya banyak lah karena kita gerak di online gitu. Dia kita diskusi di online yang. Jadi ada korespondensi gitu ya. Saya kemarin juga ngelihat webnya kalian kan. Kalau kemarin bahas humor itu yang perdebatan menarik itu, ya bagaimana si humor ini itu kebentur sama undang-undang ITE. Nah, kita ngebahas apakah orang yang sedang stand up komedi yang sedang open mic, itu dia berhak disalahkan
atau itu dibahas dia berhak di dapat hukuman itu atau tidak. Karena pada dasarnya udah ada konsep persetujuan antara si yang mau open mic dan juga para penontonnya. Mau penonton itu disindir kayak atau apa kayak, ya udah ada persetujuan gitu. Yang jadi masalah itu ketika misalnya si stand up comedian ini tuh dia ngekritik pemerintah dalam open mic-nya. Nah, itu ada penontonnya yang ngevideoin dia. Yang salah siapa nih? Yang videoin kan? Nah itu pada dasarnya yang orang-orang yang dikumpulin itu udah ada konsen semua gitu, ada konsen ada konsen semua gitu kan, ada persetujuan antara si yang open mic dan juga para penontonnya. Mau penontonnya disindir kayak mau apa kayak kan gitu kan? Yang itu bagian dari pertunjukan kan? Iya, mau disindir ataupun gimana kayak ya itu udah ada konsennya, udah ada persetujuannya gitu. Pemerintah mau masuk ke ranah situ ya gak bisa kok. Itu gak salah loh. Kayak gitu. Kecuali memang terbuka yang di luar di luar lingkup itu, ya baru itu bisa kena gitu. Nah, kita balik ke yang tadi yang kajian sastra ya. Kalau novel-novel dunia ketiga masih ada perspektif Plato dan Aristotle? Tentunya ada, Bang. Nah, gimana coba cerita sedikit? Tentunya ada. Kalau misalnya kita berarti kalau masuknya ke ranah postkolonialisme ya. Postkolonialisme. Nah, kalau misalnya kita telaah postkolonialisme ini ada 3 isu yang menurut aku sangat menarik untuk dibahas. Yang pertama isu tentang orientalism, terus mimikri sama subalternity. Nah, antara orientalism sama mimikri ini ada 2 pandangan yang saling bertolak belakang. Yang pertama, apakah karya sastra misalnya kita contoh Indonesia lah, karena Indonesia termasuk dong dunia ketiga gitu, karena pernah dijajah oleh Belanda dan juga Inggris dan juga Jepang juga. Nah, kalau misal kita telaah gitu kan, apakah para penulis, apakah para sastrawan Indonesia mereka harus menulis dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Inggris? Ada 2 efek yang berbeda. Ada dua efek yang berbeda tentunya. Ketika kita menulis dengan bahasa Indonesia atau kita menulis dengan bahasa Inggris. Kalau kita menulis dengan bahasa Inggris, otomatis pasar kita lebih jauh, lebih luas. Karya-karya kita akan dibaca oleh orang-orang di seluruh dunia. Cuman kalau pandangannya mimikri ini, yang dia nulis dengan bahasa Inggris ini, dia ngebawa unsur budaya lokalnya, unsur budaya asalnya, katakanlah budaya Indonesia, dia bawa itu ke ranah global, ke ranah dunia. Nah, itu caranya dia orang India contohnya, novelis-novelis India. Nah iya banyak kayak Salman Rushdie. Salman Rushdie, kayak terus siapa lagi tuh, Anita Desai. Terus sama apa sih anaknya tuh juga ada gitu. Itu satu ibu sama anak tuh kalau nggak salah, Anita Desai sama siapa gitu. Dia pakai bahasa Inggris kan untuk nah itu ekspresi. Nah, India itu mimikri, Bang. India itu dia makanya kita banyak orang-orang India yang kemudian dia nulis dengan bahasa Inggris dan kemudian dia mendapatkan penghargaan atas karya sastranya itu kan. Nah, apakah kita itu harus apakah untuk bisa dihargai itu kita harus nulis pakai bahasa Inggris atau enggak gitu kan? Yang kita ketahui, yang orang-orang yang mendapatkan Nobel sastra gitu kan, sulit sekali ketika dia menulis dengan tidak memakai bahasa Inggris. Contohnya Lea Pamunca. Laksmi Pamunca. Laksmi Pamunca. Dia pakai bahasa Inggris kan? Iya, dia pakai bahasa Inggris. Nah, kayak gitu kan, kayak kalau kasusnya di Indonesia yang pakai metode itu ya Laksmi Pamunca. Atau kalau misalnya kita tarik ke yang tadi tuh Pram kan? Pram itu pernah pengen dapat Nobel Prize. Cuman kemudian ya enggak lagi gitu kan, enggak hanya sekedar nominasi aja. Nominasi aja. Dan menurut saya orang yang mungkin sekarang bisa ngebawa karya sastra Indonesia ke ranah global itu ya Eka Kurniawan. Eka Kurniawan. Dia hampir sedikit lagi mungkinnya dia udah bisa dapat penghargaan itu, mungkinnya udah kayak bisa mengungguli Pram lah. Kalau misalnya ya harapan saya gitu kan ya untuk karya sastra. Eka ini apa nih? Eka ini surrealis ya modelnya. Eka ini dia tuh kalau misalnya karya sastranya dia cenderung lebih ke ranah-ranah seksual. Ya kayak Cantik Itu Luka.
Cantik Itu Luka dan juga Manusia Harimau, tapi sih belum baca sih kalau Manusia Harimau. Itulah salah satu Manusia Harimau lebih ke surrealis ya, pikir ya. Ya kayak gitu. Nah, tapi Eka ajaib ya, plot ya. Iya. Kalau pandangan saya gitu ya, orang-orang kayak Eka, orang-orang kayak Pram yang dia ngebawa isu-isu yang bukan unfamiliar ya, lebih ke isu yang dia itu tabu di masyarakat. Itu pasti laku banget. Oh gitu ya. Karena mau bagaimanapun itu tuh seperti gimana ya? Oke, mungkin kita contohnya aja gitu ya ke dunia media sekarang. Dulu kita itu sangat tabu ketika membahas agama jadi bahan lelucon. Ya. Agama menjadi bahan lelucon. Tapi muncullah dua tokoh, misal dua orang stand up komedian kayak Tritan Muslim dan juga Coki Pardede. Ya. Nah, dia bisa booming, dia bisa rame di masyarakat Indonesia, apalagi di kalangan anak muda. Karena apa? Karena dia mengebawa hal yang tabu. Yeah. Atau di salah satu contohnya lagi Nurhayati Dini. Yeah. Di dulu di sejarah sastra Indonesia itu sangat tabu ketika membahas seksual. Kemudian diawalilah oleh Nurhayati sehingga ya dia naik namanya gitu. Naik. Jadi aspek feminisme tuh ada di situ dia. Iya. Kayak gitu. Kemudian juga Ayu Utami kan. Nah, Ayu Utami. Dia juga menceritakan hal-hal yang tabu di masyarakat. Kalau Ayu Utami saya belum baca sih sebenarnya. Larung atau macam-macam. Nah, itu kalau kita potret dari Plato dan Aristoteles ini ada di situ ya, ada. Ada tentunya. Jadi sebenarnya gini, orang-orang yang dia ngebawa isu sosial di dalam karya sastranya, tentunya dia ke Plato. Oke, isu sosial ya. Isu-isu sosial yang berkaitan dengan moral dan lain sebagainya. Yang realis gitu ya. Yang realis itu dia ke Plato. Pada intinya Plato itu dia inspirasinya adalah universe atau semesta. Dan di mana di semesta ini tuh ada banyak gitu. Ada alam, ada manusia, dan bagaimana manusia ini berinteraksi. Nah, itu gagasan yang dibawa Plato. Kalau Aristoteles dia lebih ke dalam diri seorang penulis itu atau seorang sastrawan itu. Bagaimana dia bebas mengimajinasikan segala hal. Nah, kalau misalnya contohnya yang karya sastranya itu seni untuk seni, menurut saya Sapari Djoko Damono, Hujan Bulan Juni itu benar-benar kalau ditarik ke sejarah sastra Inggris itu sangat romantik eranya. Karena era-era romantisisme itu dia sangat Aristoteles banget gitu. Dia sangat seni untuk seni banget lah gitu. Jadi sastra dia menulis sastra ya dia atas dasar idealismenya dia, bukan untuk masyarakat sebenarnya. Bagaimana perasaannya dia diungkapkan. Kalau misalnya kata Wordsworth itu dia ngebahas tentang puisi pada saat itu. Poetry is a spontaneous utterance with powerful feelings. Jadi puisi itu adalah ucapan yang spontan dengan perasaan yang powerful. Nah, itu orang-orang yang satu aliran dengan Aristoteles. Yang dimana seni itu atau sastra itu ya asalnya dari inspirasinya ya dari dalam diri kita sendiri, bukan dari luar. Makanya nanti ada dua dari Plato dan juga Aristoteles ini ada dua aliran dalam kebudayaan, yaitu humanisme universal dan juga realisme sosial. Yang kemudian nanti kalau misalnya tarik lagi tadi ke polemik kebudayaan, humanisme universal oleh orang-orang manifesto kebudayaan dan realisme sosial oleh orang-orang lekra. Kalau ditarik lagi dari polemik kebudayaan juga ada warna-warna itu. Kalau menurut saya lihat pun nyambung gitu. Nah, di setelah mulai abad 21 nggak kelihatan ya, nggak muncul 21. Ya. Iya sih, saya sebenarnya kalau sastra zaman yang sekarang ini gitu ya, setelah angkatan reformasi, angkatan 2000-an, saya gak ngelihat lagi ada orang-orang yang kayak gitu. Kosong banget sih bang. Banget ya. Maksudnya entah apakah kritik sastra, budaya kritik sastra di Indonesia yang berkurang atau bagaimana gitu. Karena kemajuan kesusastraan itu bisa kita lihat indikatornya dari bagaimana
banyaknya kritik sastra yang ada pada zaman itu. Ini kritik sastra menjembatani antara karya dengan yang pembaca nih, ya kan? Iya, makanya sebenarnya gini Bang, dalam dunia sastra atau keilmuan sastra itu ada dua ranah. Ada ranah produksi, ada ranah kajian. Oke. Kalau ranah produksi, ya kita memproduksi 3 genre sastra yang ada, yaitu prosa, puisi dan juga drama. Tiga itu yang produksi. Yang kemudian nanti ada jenis-jenisnya lagi gitu. Prosa ada banyak jenisnya kayak novel, short stories, dan juga novelette. Kalau misalnya poetry juga ada banyak jenisnya dan juga drama gitu kan. Nah, kalau ranah produksi itu ya kita ngebikin karya-karya itu gitu. Kita ngeproduksi karya-karya itu. Kalau di ranah kajian itu ada 3. Ada kritik, ada teori, dan juga ada sejarah. Iya. Menarik nih ya. Kamu nanti mau di mana ya? Kalau tentunya saya sebenarnya belum produksi Bang. Kalau saya bayangan kamu pengen jadi sastrawan atau menjadi HB Yasin atau menjadi Yasin. Karena sebenarnya orang-orang kayak yang saya lihat kayak HB Yasin ataupun ya sastrawan kayak Gunawan Muhammad gitu kan. Mereka selain memproduksi sastra juga mereka melakukan kritik sastra gitu. Dan sebenarnya saya juga pengen kayak gitu. Sapardi enggak loh? Sapardi dia menulis Bang. Dia kritik sastranya. Dia lebih ke keilmuannya gitu kan. Maman yang sering banget kritik tuh. Maman Mahayana, Maman apa? Maman S Mahayana, lupa saya namanya. Yang UGM. Kalau itu saya kurang tahu sih Bang. Tapi kalau Sapardi, dia nulis satu-satunya buku. Entahlah saya kurang terlalu luas tahu atau gimana, tapi yang pernah nulis perbandingan sastra itu Sapardi kalau di Indonesia. Sapardi. Dan dia salah satu sosok yang paling berpengaruh sih di kesusastraan Indonesia gitu. Oke. Ya. Ini abis ini Nirwan Dewanto dan kawan posisinya di mana itu menurut Mois? Nirwan juga banyak karyanya kan? Nirwan Dewanto. Kurang tahu sih kalau ke situ. Oke. Nah, terutama yang memproduksi Salihara misalnya ya. Salihara memproduksi. Kayak kajian-kajian di Salihara saya banyak dengar sih. Banyak dengar kan? Dan walaupun viewernya sedikit tapi enak ya. Saya banyak belajar sih dari Salihara. Dan luar biasa ada kajian apapun, filsafat, sastra ya. Khususnya di komunitas juga saya ya pengen lah kayak gitulah sih. Saya kira berfilsafat satu saat akan bisa begitu tuh. Karena sebenarnya gimana ya, di komunitas itu kan sebenarnya multidisipliner Bang. Multidisipliner, kita gak hanya bahas filsafat, karena filsafat ini kan dia banyak ininya juga, ada filsafat pendidikan, ada filsafat politik dan sebagainya. Dan di situ juga termasuk sastra di dalamnya gitu kan. Bahkan sastra ini bisa dipandang dia bisa setara dengan filsafat itu sendiri gitu. Kalau misalnya filsafat dia sangat ya katakanlah sangat kaku dengan logikanya dan nilai-nilai kebenaran. Sastra lebih luas ya. Sastra lebih luas dan sastra lebih bebas. Lebih bebas ya. Iya. Bagaimana kalau misalnya kita menggunakan logika filsafat gitu kan. Kita menggunakan logika filsafat di dalam memahami satu fenomena, itu antara salah dan benar gitu kan. Tapi kalau misalnya kita menggunakan logikanya sastra, tidak ada salah ya tidak benar. Semuanya abu-abu gitu. Karena apa yang kita lihat benar belum tentu benar. Bisa jadi itu salah. Gitu. Jadi semuanya punya dua sisi yang bisa kita lihat. Oke. Terima kasih Mois Mahdi telah hadir tentang kajian sastra gitu ya, dan membahas dari aspek Plato dan Aristoteles ya, dan dia juga mengulas sastra dunia ketiga dan juga sastra romantik, sastra realis, macam-macam ya yang telah dibahas, juga antara yang universalis sama yang tadi yang lekra ya, yang realis ya, sosialis realis ya. Realisme sosial. Realisme sosial. Dan sahabat MB, inilah Mois Mahdi, Baitul Falsafah. Terima kasih.